munculnya Khawarij. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada poin yang selanjutnya di antara fitnah-fitnah Mauqiatul Harrah, yakni peperangan Harrah. Peperangan Harrah ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan terjadi di daerah namanya Harrah, yakni di Madinah. Ini peperangan antara pasukan Yazid bin Muawiyah bersama dengan penduduk Madinah dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Subhanallah. Ini disebabkan karena ketika penduduk Madinah melepaskan baiat ya dari Yazid bin Muawiyah, ketika mereka mendapatkan informasi ada di antara sifat-sifat ataupun karakter daripada Yazid yang menurut informasi mereka dapat ya kurang islami, maka mereka pun ya melepaskan baiat daripada Yazid ibnu Muawiyah. Maka Yazid pun mengutus panglimanya yang bernama Muslim ibnu Uqbah ya untuk memerangi kota Madinah selama 3 hari. Dan banyak sekali kaum muslim terbunuh pada perang Harrah ini. Subhanallah. Ya, inilah fitnah di antara fitnah-fitnah yang ada, yang muncul dan nanti akan bermunculan sampai nanti di hari kiamat, sampai hari kiamat itu tegak. Naam. Berkata al-muallif, "Tsumma tataba'a wuqu'ul fitani ba'da dzalik." Kemudian setelah itu munculnya fitnah-fitnah yang lainnya. Wa min hadhil fitan mauqiatul Harrah al-masyhurah fi ahdi Yazid ibn Muawiyah. Ya, di antara fitnah-fitnah yang muncul yakni fitnah dalam peperangan Harrah yang mana kota Madinah waktu itu banjir darah. Subhanallah, pembantaian ya selama 3 hari. Wallati ustubihat fiha Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qutila fiha katsirun minas sahabah radhiyallahu anhum, yang menyebabkan banyak daripada kalangan sahabat terbunuh dalam perang Harrah tersebut. Qala Sa'id bin Musayyib, berkata seorang tabi'in Sa'id bin Musayyib, "Saratil fitnatu al-ula," telah berkobar fitnah yang pertama. "Falam yabqa mimman syahida badron ahadun," yang menyebabkan tidak ada tersisa daripada sahabat yang ikuti perang Badar satupun ketika muncul fitnah yang pertama. Ya. Summa kanatis tsaniyah falam yabqa mimman syahidal Hudaybiyah ahadun. Kemudian muncul fitnah yang kedua yang menyebabkan tidak ada yang tersisa dari kalangan sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Qala, maka berkata Sa'id bin Musayyab, "Wa adunu law kanatis tsalitsah lam tartafi wa fin nasi tabakhun." Dan aku menyangka nanti ketika muncul fitnah yang ketiga ya, maka itu tidak akan diangkat walaupun di tengah-tengah manusia ada orang-orang yang baik. Berkata Imam Baghawi, "Arada bil fitnah al-ula maqtal Utsman." Yang dimaksud daripada ya fitnah yang pertama oleh Sa'id bin Musayyab yakni ketika terbunuhnya Utsman ibn Affan, kemudian melahirkan peperangan-peperangan. Subhanallah, perang Jamal dan perang Siffin. Kemudian yang kedua, fitnah yang kedua yakni peperangan Harrah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan ya, berapa jumlah kaum muslimin yang gugur dalam perang Harrah yang menyebabkan kota Madinah ya dibanjiri oleh darah-darah kaum muslimin? Disebutkan di sini sekitar 700 daripada para sahabat Muhajirin dan Ansar terbunuh dalam perang Harrah ya. Dan juga ada 1000 di antara kaum muslimin yang lainnya yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Naam. Kemudian di antara bentuk fitnah yang muncul setelah peperangan Harrah ya, sebagaimana disebutkan oleh muallif, fitnatul qauli bil khalqil Quran, yakni fitnah perkataan bahwasanya Quran adalah makhluk. Subhanallah ya. Summa dhahara ba'da dzalika fi ahdil Abbasiyyin fitnatul qauli bi khalqil Quran. Kemudian setelah itu munculnya fitnah di era kekhalifahan Abbasiyah ya. Fitnah ketika ada ya perkataan yang baru yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat sebelumnya tentang bahwasanya Quran adalah makhluk. Wa qad tas'umu hadhil maqalah al-Khalifah al-Abbasi al-Ma'mun ya, yang mana terfitnah ataupun terpengaruhi Khalifah Abbasiyah yakni Al-Ma'mun dengan pemikiran ini. Wa tabi'a fi dzalikal Jahmiyah wal Mu'tazilah alladziina rawwajuha indahu.
yang membuat beliau Khalifah Al-Ma'mun dari kekhalifahan Abbasiyah ini terfitnah, ya, mengikuti perkataan bahwasanya Quran adalah makhluk karena terpengaruh atau dipengaruhi oleh ulama-ulama Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya, yang mempengaruhi beliau. Hatta umtuhina bisababiha ulama al-Islam, sampai ya ini menyebabkan banyak di antara para ulama kaum muslimin, ya, yang mereka terfitnah, maksudnya mereka terbunuh atau enggak mereka di antara mereka ada yang disiksa, di antara Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Karena pemerintah waktu itu, penguasa waktu itu memaksa ataupun ya memberikan paksaan kepada para ulama yang ada agar mengakui bahwasanya Quran adalah makhluk. Di antara mereka ada yang ya harus dijebloskan ke penjara, disiksa-siksa. Di antara mereka ada yang dibunuh. Ya, di antara mereka ada yang harus berhijrah meninggalkan Baghdad, meninggalkan fitnah. Subhanallah. Naam. Yani hatta umtuhina bisababiha ulamaul Islam, sampai ini menyebabkan ya fitnah ini banyak di antara ulama kaum muslimin yang terbunuh. Ya, wa waqa'a 'alal muslimina bidzalika bala'un adim, dan menyebabkan terjadinya musibah besar di tengah-tengah kaum muslimin ketika akidah ini menyebar. Subhanallah, ya. Faqad sagulathum radhan tawilan min zaman, ya. Yang ini membuat mereka tersibukkan dalam masa yang lama. Subhanallah, ya. Wa adkhala bisababi fi aqidatil muslimina ma laysa minha. Ya, di antara efek daripada fitnah ini, fitnah ketika munculnya pemikiran bahwasanya Quran adalah makhluk, ya, menyebabkan masuknya akidah-akidah yang bukan dari para kaum muslimin, ya, masuk ke dalam di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah. Hada wal fitanu allati waqa'at katsira la hasra laha. Demikianlah fitnah-fitnah yang terjadi yang sangat banyak sekali, yang tidak terhitung. Wala tazalul fitanu tadharu wa tataba wa tasdad, dan fitnah itu senantiasa akan bermunculan. Selesai fitnah satu akan muncul fitnah yang lainnya. Ingat, fitnah yang kita bahas di sini adalah fitnah dalam bentuk perkara-perkara yang tidak disenangi oleh manusia, dalam bentuk pembunuhan-pembunuhan, ya, dalam bentuk perkara-perkara yang itu merupakan bentuk musibah, bukan fitnah dalam bahasa yang dipahami dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, jadi fitnah tentang munculnya pemikiran bahwasanya Quran adalah makhluk yang dicetuskan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, yang mempengaruhi penguasa waktu itu, ini Khalifah Al-Ma'mun, yang menyebabkan banyak di antara ulama-ulama kaum muslimin yang mereka harus terbunuh. Subhanallah, ya, dan juga di antara mereka harus dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, harus dipenjara dan dicambuk. Subhanallah, sampai diceritakan oleh muridnya, kalaulah cambuk yang digunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, ya, diberikan kepada gajah, niscaya gajah itu akan mati. Ya, karena begitu dahsyatnya sisaan yang diterima ataupun ya yang diberikan kepada Imam Ahmad, karena kegigihannya, kekokohannya mempertahankan bahwasanya Quran adalah merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, wa bi sababi hadil fitan wa ghairiha minal fitanil iftiraqul muslimina ila firaqin katsirah. Dengan sebab fitnah ini dan juga fitnah yang lainnya, ya, kaum muslimin pun terpecah menjadi ya bergolong-golongan yang tidak terhitung. Kullu firqatin tad'u ila nafsiha, setiap golongan menyeru kepada ya golongannya. Wa tadda'i annaha 'alal haq, dan setiap golongan daripada golongan kaum muslimin yang berpecah-pecah ini ya menyeru bahwasanya merekalah di atas hak, di atas kebenaran. Wa anna ghairaha 'alal batil, dan menyeru bahwasanya selain daripada kelompok mereka di atas kebatilan. Subhanallah, padahal Allah Ta'ala ya melarang kita dari segala bentuk perpecahan, dan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk selalu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah Ta'ala sifati orang-orang yang suka memecah belah agamanya sebagaimana orang-orang musyrikin, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum, wa la takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian sebagaimana orang-orang musyrik, minal ladina farraqu dinahum,
yakni orang-orang yang memecah belah agama mereka, syi'an, dengan bergolong-golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Ketika Allah Ta'ala perintahkan ya agar kita kaum muslimin selalu bersatu dan meninggalkan segala bentuk-bentuk perpecahan, Nabi SAW ya sebutkan, khabarkan akan munculnya fitnah perpecahan. Subhanallah, ya. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, ya, hadis yang membuat para sahabat berlindangan air mata, dada-dada mereka bergemuruh seolah-olah ini merupakan nasihat perpisahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu taat dan mendengar. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian nanti kelak adalah seorang budak, tetaplah patuh dan taat. Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian nanti kelak sepeninggalku akan melihat dalam agama ini perpecahan yang banyak. Inilah fitnah. Ya, inilah termasuk fitnah perpecahan umat. Maka Rasulullah SAW berikan solusi. Ketika Rasulullah sebutkan satu problematika, satu masalah, yakni masalah perpecahan umat, yang ini merupakan fitnah dalam umat ini, Rasulullah berikan solusinya, dan Rasulullah berikan dua solusi. Ya, solusi yang pertama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini solusi yang pertama ketika kita ya mendapatkan fitnah perpecahan umat yang pasti terjadi. Ya, subhanallah, sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan ataupun memberikan solusi yang kedua, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Subhanallah, kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, waqad akhbarul hadi al-basir alaihi salatu wassalam biftiraqi hadil ummah kama iftaraqatil umam qablaha. Dan Nabi SAW ya, sang pemberi petunjuk dan juga sang pemberi gembira, kabar gembira, mengkhabarkan akan adanya perpecahan umat, ya, sebagaimana berpecahnya umat-umat terdahulu. Ya, fa fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menyebutkan perkara ini, hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ikhda aw isnataini wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi mereka akan terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ikhda aw isnataini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasara, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Adapun umatku ini, Rasulullah katakan, adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Subhanallah, ya. Wa Nabi Amir Abdullah ibn Luhai, dan di hadis yang lainnya dari Abu Amir Abdullah bin Luhai, ya, beliau mengatakan hajatna ma'a Muawiyah ibni Abi Sufyan. Suatu ketika kami pernah berhaji bersama Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Falamma qadimna, maka ketika kami sudah sampai Mekah, qama khina shalla salat adzuhri. Muawiyah pun berdiri, ya, dan setelah salat zuhur dia pun berdiri menghadap manusia. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala sanataini wa sab'ina millah. Sungguh, ya, ahlul kitab Yahudi dan Nasara mereka terpecah, ya, menjadi 72 golongan. Wa inna hadil ummah, adapun umat ini, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ala 73 millah, nanti akan berpecah menjadi 73 golongan, yakni al-ahwa, yakni mereka golongan-golongan ini, ya, yang mengikuti hawa nafsu. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya akan masuk neraka kecuali satu, ya, wahyal jamaah, dialah adalah jam'al jamaah. Subhanallah. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalab bi sahibihi.
dan sungguh umatku ini akan terkena ya padanya penyakit yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beragama, sebagaimana seseorang yang terkena penyakit rabies, la yabqa minhu irkun wala mifsalun illa dakhalahu, tidaklah menyisakan urat-urat dan sendi-sendi kecuali penyakit itu akan ya memasukinya. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan ya akan adanya orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam beragama dan menyebabkan terjadinya perpecahan umat dalam agama ini. Nabi yang Allah Ta'ala muliakan, kemudian beliau melanjutkan, wallahi ya ma'syaral Arab, berkata Muawiyah, demi Allah wahai bangsa Arab, la in lam taqumu bima jaa bihi nabiyyukum, kalau kalian tidaklah mau menegakkan apa-apa yang ditegakkan oleh nabi kalian, kalau kalian tidak mengikuti sunnah-sunnah kalian wahai bangsa Arab, ya, la ghairukum minan nasi ahra alla yakumu, tentu ya orang-orang selain daripada kalian bangsa Arab lebih pantas untuk tidak melakukannya. Subhanallah, ini merupakan tanbih kepada mereka orang-orang Arab ya yang dekat dengan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka mengikuti sunnah Nabi, menunjukkan bahwasanya untuk keluar daripada ya fitnah perpecahan umat, problematika daripada perpecahan umat, yakni kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para khulafaur rasyidin ya, dan meninggalkan segala bentuk-bentuk muhdas dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama yang mengikuti hawa nafsu semata. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan di antara ya tanda-tanda ataupun fitnah-fitnah yang merupakan tanda-tanda kecil daripada kiamat, ittiba'u sunanil umamil madiyah, yang mengikuti perilaku sunnah-sunnah umat-umat terdahulu, wa minal fitani al-adimah, dan di antara bentuk fitnah yang sangat besar ya yang terjadi pada umat ini, ittiba'u sunanil yahudi wan nasara, mengikuti sunnah perilaku ya Yahudi dan Nasara, wa taqliduhum, dan juga ya bertaklid kepada mereka, meniru-niru mereka. Faqad qallada ba'dul muslimin al-kuffar, dan kita lihat ya sebagian dari para kaum muslimin mereka meniru orang-orang kafir, wa tasabbahu bihim, ya, dan mencontoh mereka, wa takhallaqu bi akhlaqihim, dan meniru gaya hidup mereka, berakhlak sebagaimana akhlak mereka, ya, wa ajabu bihim, dan mereka jadikan orang-orang kufar ini sebagai idola-idola kaum muslimin. Subhanallah, wa hada misdaku ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan perkara ya yang sudah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelumnya, bahwasanya umat ini akan mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasara. Subhanallah, wa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, disebutkan dalam hadis dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya beliau bersabda, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta ta'khudha ummati bi akhdil qurun qablaha sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in, sungguh tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ini mengikuti ya umat-umat sebelum mereka, sehasta demi sehasta, sedepak demi sedepak ya. Faqila ya Rasulullah kafaris ya warum, maka para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud yang mengikuti umat sebelumnya, yakni orang-orang Persia dan Romawi? Faqala waman annas illa ulaika, tidak ada manusia kecuali mereka, mereka lah yang mereka ikuti. Diriwayatkan Imam Bukhari ya, qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman, ketika Rasulullah sebutkan bahwasanya umat ini akan mengikuti gaya-gaya umat-umat sebelumnya, para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasara ya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, qala Ibnu Battal, berkata al-Imam Ibnu Battal ya, a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu satattabi al-muhdatsat minal umur wal bid'ah wal ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat beliau ini mereka akan mengikuti ya yakni perkara-perkara baru dalam agama, wal bid'ah, dan mengikuti bid'ah wal ahwa, dan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Kama waqa'a fil umami qablah, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya ya,
umat Yahudi dan umat Nasara mereka terpecah menjadi 71 ataupun 72 golongan. Ya. Waqad andara fi ahadits katsira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam hadis yang banyak bi annal akhir syarrun, bahwasanya orang-orang yang terakhir daripada umat ini adalah sejelek-jelek orang, sejelek-jelek umat, ya, sejelek-jelek manusia maksudnya. Kenapa? Wasa'atu la taqumu illa ala syirarin nas, karena nanti hari kiamat ini tidak akan tegak kecuali yang tersisa dari manusia, ya. Di muka bumi ini yang tersisa adalah manusia-manusia yang paling buruk. Wa annad-din innama yabqa qa'iman inda khassa minan nas. Dan adapun agama, ya, Islam akan tetap berdiri tegak pada orang-orang yang khusus, orang-orang tertentu. Nah, kemudian berkata Al-Imam Ibnu Hajar, waqad waqa'a mu'damu ma andara bihi sallallahu alaihi wasallam wa yasaqu baqiya dzalik. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar, sebagian besar peringatan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi, ya, dan selebihnya pasti akan terjadi. Subhanallah, ya. Wa fi hadzal zaman, berkata beliau Syekh Wabil, ya, dan pada zaman ini kasura fil muslimina man yatasabba bil kufar, kita lihat banyak kaum muslimin mereka meniru menyerupai gaya hidup orang-orang kufar, ya, dan merasa malu ketika melaksanakan ataupun mengamalkan syiar-syiar Islam min syarqiyin wa gharbiyin, baik di timur ataupun di barat, ya. Fatasabbaha rijaluna bi rijalihim, kita lihat, ya, kaum muslimin meniru, ya, orang-orang laki-laki daripada orang-orang kufar, wa nisauna bi nisaihim, demikian juga, ya, perempuan-perempuan kaum muslimin meniru gaya-gaya perempuan orang-orang kufar, ya, waftatanu bihim, dan mereka pun terfitnah dengan mereka, ya, hatta adda al-amru bi ba'din nasi an kharaju anil Islam, sampai menyebabkan di antara kaum muslimin keluar daripada Islam dikarenakan, ya, terlalu jauhnya mereka mengagumi dan meniru gaya-gaya hidup orang-orang, ya, Yahudi dan Nasara. Wa taqadu annahu lam yatim lahum taqaddum wa khadara illa binabdi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih aneh lagi, di antara kaum muslimin ada yang meyakini bahwasanya tidak akan bisa umat ini maju, ya, kebudayaan tidak akan bisa maju kecuali dengan berlepas diri ataupun meninggalkan, ya, aturan-aturan daripada syariat dari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waman arafal Islam, kata beliau, ya, barang siapa, ya, waman arafa al-Islam as-sahih, barang siapa yang mengetahui Islam yang benar, arafa ma wasala ilail muslimuna fil qurunil akhirah, ya, ketahuilah mereka akan mengetahui peradaban dan kemajuan, ya, tidak akan sempurna kecuali dengan mengikuti kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan juga barang siapa mengetahui, ya, Islam yang benar, arafa ma wasala ilaihil muslimuna, dia akan mengetahui bagaimana kaum muslimin fi qurunil akhirah, pada kurun-kurun terakhir, pada waktu-waktu terakhir, ya, bagaimana kondisi mereka min bu'din an ta'alihim Islam, ketika mereka jauh daripada Islam, wan khirafin min an akidah, ketika mereka jauh daripada akidah yang benar, penyimpangan akidah, ya, falam yabqa inda ba'dihim minal Islam illa ismu, kecuali nanti akan tersisa daripada Islam itu kecuali nama-nama semata, ya. Subhanallah, kecuali hanya sekedar nama-nama semata, ya, ketika jauhnya mereka daripada Islam. Bagi sesiapa yang memperhatikan kondisi daripada umat ini, faqad hakamu qawanin al-kuffar, mereka menjadikan hukum-hukum kufar menjadi hukum mereka. Wabta'adu an syariatillah, mereka pun menjauhi syariat Allah, mengatakan syariat Islam ini ada syariat yang membuat kemajuan, ya, menjadi terhalang. Subhanallah. Walaysa hunaka ablagu mimma wasafa bin nabi al-muslim fi ittibaihim, ya, wa muhakatihim lil kuffar, dan tidak ada perkataan Nabi yang lebih, ya, mencakup tentang bagaimana mengkhabarkan kondisi kaum muslimin, ya, bagaimana mereka mengikuti orang-orang kufar dan bagaimana mereka berhukum dengan hukum orang kufar, kecuali sebagaimana sabda beliau, shibron bi shibrin, ketika Rasulullah sabdakan bahwa umat ini akan mengikuti gaya-gaya orang-orang Yahudi dan Nasara, ya, sehasta demi sehasta dan juga sedepak demi sedepak. Subhanallah. Hatta lau dakhalu khujra dabbin, sampai kalaulah mereka orang-orang kufar ini masuk ke lubang biawak,
ya, dob yakni hewan yang mirip biawak, ya, taba'tumuhum, kalian akan mengikutinya. Subhanallah, tentunya ini perkara yang pasti terjadi, ya. Sebagian daripada umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah daripada umat sebelumnya, kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wal muradu bisyibr wad dira, yang dimaksud dengan sejengkal ataupun sedepah dan sehasta, ya, wa khujru dabbi tamsilun bisiddatil muwafaqati lahum, dan juga Rasulullah berikan permisalan lubang biawak, ya, lubang yang mirip biawak, ya, karena banyaknya sisi persamaan dengan mereka, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW sebutkan sehasta demi sehasta, sedengkal demi sedengkal, sampai masuk ke lubang hewan yang mirip biawak pun kalian akan mengikutinya. Begitu, menunjukkan begitu miripnya kaum muslimin dengan mereka, tidak bisa dibedakan. Subhanallah, yang tersisa nanti, ya, hanya sekedar nama-nama Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Wa hada wal fitanu laisa laha hasrun, demikianlah sebenarnya fitnah ini tidaklah ataupun tidak terhingga ataupun tidak terhitung jumlahnya, ya. Fa fitnatun nisa, ya, fitnah perempuan, wa fitnatul mal, fitnah harta, ya, wa khubus syahwat, ya, fitnah syahwat, wa khubus sultan wasyada waz zi'amah, kulluha fitnatun rubama tuhlikul insan. Dan ini semua fitnah-fitnah yang bisa membinasakan manusia. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian selanjutnya, ya, setelah beliau menyebutkan, ya, di antara fitnah yang akan menimpa, yang ini termasuk tanda-tanda daripada kiamat, tanda-tanda kecil di antara tanda hari kiamat, yakni ketika kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelumnya, ya. Beliau pun melanjutkan selanjutnya, yakni duhurul mudda'in nubuwah, ya, di antara bentuk tanda-tanda hari kiamat kecil, yakni munculnya orang-orang yang mereka mengaku nabi. Wa minal alamatil lati dhaharat, ya, di antara tanda-tanda yang muncul, di antara tanda hari kiamat, khurujul kadzdzabin alladzina yadda'una an-nubuwah, munculnya para pendusta, ya, yang mengaku nabi. Wahum qaribun min 30 kadzaban, yang jumlah mereka sekitar 30, ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, waqad kharaja ba'tuhum fi zamanin nabawi wa fi ahdi sahabah wa la yazaluna yadharun, dan orang-orang para pendusta kadzabun ini yang mengaku nabi ini muncul sejak di zaman Nabi, ya, dan juga muncul ketika di zaman sahabat dan akan terus bermunculan. Subhanallah. Wa laysa tahdid fil ahadits muradan bihi kullu man idda'a nubuwah mutlaqan. Yang dimaksud daripada hadis, ya, bahwasanya nanti akan ada, ya, para pendusta yang mengaku nabi yang jumlah mereka 30, maksudnya bukan hanya 30 ini yang paling banyak efeknya, yang paling besar efeknya, yang banyak pengikutnya, ya. Naam. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat hatta, ya, yub'asu dajjalun, tidak akan tegak hari kiamat sampai akan muncul para pendusta kadzabun qaribun min 30, para pendusta yang mengaku nabi yang jumlah mereka mendekati 30, ya. Subhanallah. Kulluhum yas'umuna annahu Rasulullah, setiap mereka mengaku bahwa mereka adalah nabi, ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saat, tidak akan tegak hari kiamat hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin, tidak akan tegak hari kiamat sampai kelompok daripada umatku mengikuti orang-orang musyrik, ya. Wa hatta ya'budu al-ausan, sampai daripada umatku ini menyembah berhala. Ketika berhala ini disembah oleh, ya, umat ini, subhanallah, ya, menunjukkan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan dekatnya hari kiamat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun, dan nanti akan muncul daripada umatku ini 30 pendusta, kulluhum yas'umu annahu nabiyyun, yang mana setiap mereka mengklaim dirinya adalah nabi,
wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku ini adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, yang tidak ada nabi setelahku. Subhanallah. Ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Ya. Wal ahadits fi duhuri haula'i dajjajalah katsira. Dan hadis-hadis yang menunjukkan akan munculnya para dajjal-dajjal ini, maksudnya para pendusta-pendusta ini yang mengaku dirinya nabi, sangat banyak sekali. Ya, wa fi ba'diha waqa'a annahum salasuna bil jazmi kama fi hadis Sauban, wa fi ba'di annahum qaribun min salasin. Ya, yang bermacam-macam model hadisnya. Ya, ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan ada 30, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mendekati 30, ya. Naam. Wa mimman dhahara min haula'i salasina Musailam al-Kadzdzab, di antara 30 ya orang-orang yang mengaku nabi ini adalah Musailam al-Kadzdzab. Ini muncul ya ketika nabi ada. Subhanallah, setelah pulang dia dari Madinah, setelah dia membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikrarkan keislamannya, dia pun pulang ke Bani Hanifah ya, dan mendeklarasikan dirinya adalah nabi. Subhanallah, dan banyak pengikutnya ya, banyak sekali pengikutnya. Naam. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang menumpasnya ya, dan Musailam al-Kadzdzab begitu kuatnya, begitu kokohnya karena didukung oleh kaumnya Bani Hanifah. Dan Bani Hanifah tahu bahwasanya Musailam ini bukan nabi, akan tapi dikarenakan faktor asabiyah, kesukuan ya, maka mereka membela mati-matian Musailam al-Kadzdzab. Subhanallah, mereka tahu bahwasanya dia bukan nabi ya. Naam, waqad kasrat atba'uhu wa adma syarruhu 'alal muslimin, dan banyak pengikut daripada Musailamah ini ya, dan banyak keburukan yang ditimbulkan oleh Musailamah. Banyak kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Yamamah ya, hatta qad alaihi sahaba fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an fi ma'rakatil Yamamah al-masyhurah, sampai Abu Bakar As-Siddiq bisa menumpasnya pada perang Yamamah ya. Musailam al-Kadzdzab ini dibunuh oleh Wahsy ya. Subhanallah, berkata Wahsy dengan gembiranya ya, ketika dia menjalani hari-hari penuh dengan duka ya, ketika Wahsy ini membunuh paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah, dalam perang Uhud ya. Subhanallah, kemudian ketika penaklukan kota Mekah, Wahsy pun masuk Islam. Akan tetapi kesalahannya ya, itu membuat dia tidak tenang. Kesalahan sewaktu dia jahiliyah, sewaktu dia masih dalam keadaan kufur, membunuh paman beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Maka ketika di hari pada perang Yamamah, Musailamah pun menombak, Wahsy pun menombak ya Musailamah al-Kadzdzab ya, tepat pada dadanya. Maka tersungkurlah Musailamah. Kemudian Wahsy pun berkata, sungguh dengan tombak ini aku telah membunuh orang yang paling dicintai Nabi. Dengan tombak ini pun aku telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Musailam al-Kadzdzab. Naam. Kemudian wa dhahara kadzalika al-aswad al-ansi fil Yaman. Ya, muncul nabi palsu di Yamamah, di Bani Hanifah. Demikian juga muncul nabi palsu namanya al-Aswad al-Ansi yang ada di Yaman. Ya. Subhanallah, wadda'an nubuwah, dia menyeru dirinya adalah nabi. Ya. Subhanallah, al-Aswad al-Ansi memiliki pengaruh besar di Yaman. Ya. Dan dia begitu cerdiknya dan orangnya pandai ya. Setiap keluar daripada rumah dia selalu memakai topeng, selalu memakai cadar ya. Orangnya tinggi besar, hitam ya, dan orang kalau melihat dia pasti ya seram melihatnya. Dan di antara kecerdikan daripada Al-Aswad al-Ansi, dia menyebarkan mata-mata ya, untuk mencuri dengar berita-berita yang ada di masyarakat, sehingga ketika ada orang yang mengalami kesulitan datang kepadanya, dia mengetahui apa kesulitannya, seolah-olah dia mengetahui perkara yang gaib ya. Subhanallah. Dan para sahabat telah membunuhnya ya. Yang membunuhnya adalah Fairuz ad-Dailami radhiyallahu an ya. Naam. Kemudian wadhaharat Suja, dan munculnya nabi palsu perempuan namanya Suja ataupun Saja ya. Wadda'atin nubuwah, dan dia mengklaim bahwasanya telah turun wahyu kepadanya, pada Sujah ini ya. Wa tazawwaja Musailamah, dan tidak hanya itu, Sujah ini seorang perempuan yang mengaku nabi menikah dengan Musailam al-Kadzdzab. Subhanallah ya. Tsumma lamma qutila, ketika Musailamah terbunuh, raja'at ilal Islam, dia pun kembali masuk Islam, si Sajah ini ya. Wa tanabba'a aidan Tulaiha ibnul Khuwailid al-Asadi,
Kemudian dari Bani Asad muncul seorang nabi namanya Tulaiha, ya. Summa taba wa raja ilal Islam wa hasuna islamu. Kemudian dia pun taubat dan masuk Islam kembali dan bagus keislamannya. Naam, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, summa Dhuharul Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, dari Bani Saqaf. Ya, muncul seorang yang bernama Al-Mukhtar. Ya. Yang pertama-tama dia mengklaim ya orang yang mencintai Ahlul Bait. Ya, wal mutalaba bidamil Husain, dan tidak rela dengan terbunuhnya Al-Husain. Wa kasur atba'uhu, dan banyak sekali pengikut daripada Al-Mukhtar ini. Fataqallaba alal Kufah fi awalil khilafah Ibnu Zubair, dan dia pun menguasai Kufah ya ketika masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Summa aghwahu syaitan fadda'an nubuwah wa tazul Jibril alis. Ya, dan dia pun semakin jauh penyimpangannya. Pertama-tama dia mengklaim sebagai ya pecinta Ahlul Bait. Ya, lama-kelamaan dia pun mengklaim dirinya adalah nabi, dan dia pun mengklaim bahwasanya Jibril datang kepadanya untuk memberikan wahyu. Subhanallah. Naam ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Kemudian yang lainnya, wa minhum Al-Haris Al-Kadzab. Ada yang nabi namanya Al-Haris. Ya, muncul pada era khilafah Abdul Malik ibnu Marwan. Ya, dan dia pun terbunuh. Fa kharaja fi khilafah Ibnu Abbas jamaah, dan banyak juga ya keluar nabi-nabi ya yang mengklaim dirinya nabi, maksudnya di era ya Al-Abbasiyah. Subhanallah. Wa dhahara fil asri Al-Haris Mirza Ghulam Ahmad, dan juga di zaman ini ya kata beliau munculnya nabi basu namanya Mirza Ghulam Ahmad bil Hindi yang ada di India ya, wada'an nubuwah, yang mengklaim dirinya adalah nabi. Subhanallah. Dan banyak sekali pengikutnya. Wa annahul masih al-muntadhar, dan dia juga mengklaim dirinya adalah Isa al-Masih yang ditunggu-tunggu. Wa anna Isa laisa bihayyin fis sama, ya, dan dia pun mengklaim bahwasannya Isa ini sesungguhnya tidak diangkat ke langit, tapi berada di muka bumi ini. Dialah katanya sebagai ya Isa al-Masih. Naam. Wa saralahu atba'un wa ansarun, dan banyak sekali pengikutnya daripada Mirza Ghulam Ahmad ini, ya. Naam, faraddu alaihi wa bayyanu annahu ahadud dajjal, dan para ulama pun membantahnya, ya, dan menyebutkan bahwasanya dia adalah termasuk pendusta, termasuk dajjal di antara dajjal-dajjal pendusta. Kemudian ikhwah Allah Ta'ala menyatakan wala yazalu khuruju haula'il kadzabin wahidan ba'dal akhar, dan akan senantiasa bermunculan para pendusta-pendusta ini satu demi satu akan bermunculan hatta yadhara akhirul a'war ad-dajjal, sampai munculnya dajjal yang paling besar yang bermata picak, yakni ya dajjal yang nanti ini merupakan tanda daripada tanda besar daripada hari kiamat. Faqat rawal Imam Ahmad an Samurah bin Jundub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi khutbatihi yauma kasafati syam ala ahdihi. Rasulullah pernah berkhutbah di hari di mana terjadi gerhana, ya. Wa innahu wallahi la taqumus sa'ah hatta yakhruja salasuna kadzaban. Demi Allah tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul 30 pendusta, ya. Akhirumul a'war al-kadzab, yang paling akhir dari para pendusta ini yakni pendusta yang picek, yang mata satunya itu ya picek. Ya, dia adalah dajjal. Wa min haula'il kadzabin arba'un niswah. Di antara para pendusta itu ada 4 perempuan yang mengaku nabi. Faqat rawal Imam Ahmad an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ummati kadzabuna wa dajjaluna sab'a wa isrun minhum arba'a niswah. Pada umatku ini akan muncul para pendusta mengklaim dirinya nabi, ya, sebanyak 27. Di antara mereka ada 4 perempuan. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahku. Menunjukkan bahwasanya munculnya orang-orang yang mengklaim dirinya adalah nabi, ya, menunjukkan ini termasuk di antara tanda-tanda kecil daripada hari kiamat yang telah terjadi dan akan terjadi. Allahu Ta'ala alam bisawab, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di antara tanda-tanda yang lainnya di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.